Orang-orang salaf terdahulu 6 bulan sebelum masuknya Ramadan udah baca doa ini. Dan ini bukan sekedar dibaca saja, tapi mengingatkan kita ketika kita minta keberkahan, saat itu juga kita harus tutup pintu-pintu maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, kali ini Komentar Masyun hadir dalam segmen religi, yakni kajian rutin oleh Abah Kiai Haji Ahmad Faisal Asnawi LC. Sahabat Komentar Masyun yang dirahmati Allah, mari kita ikuti dan simak bersama. الفاتحة بنات الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة عن عبد الله بن مبارك حفيد القاضي نوح المروزي: من صلى كل يوم 12 ركعة وهي ركعتان قبل صبح وركعتان قبل ظهر وركعتان بعدها وأربع ركعات قبل عصر وركعتان بعد مغرب فقد أدى حق الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Al-Mukarramah Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya Bapak Ustadz Haji Ahmadi, Ustadz Haji Nurjaya Kusuma, juga Ustadz Arif Khairuddin, Ustadz Haji Erlambang, Ustadz Haji Mahmud, Bapak Haji Ngadianto, Al-Mukarram Ustadz Haji Riyadun Najihin, Ustadz Haji Muhammad Hashim, Ustadz Haji Jumadi, Ustadz Khamsin, Ustadz Zainuddin, Ustadz Haji Billy, Bapak Haji Madinah, Bapak Syafi'i ya, dari
Brokes ya, alhamdulillah. Dan juga orang tua kita Bapak Haji Muhammad Husin, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat. Para satir, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah berada di bulan Rajab, bulan untuk ibadah. Maksudnya majuri. Jadi kita hidup ini sebentar dan pasti mati. Hampir tiap hari kita dengar orang mati. Dan ketika mati nggak ada yang kita bawa, harta, ilmu, istri, keluarga, semua. Yang kita bawa, yang menemani kita amal. Jadi sekarang waktunya kita beramal. Orang-orang yang sudah mati itu yang diingini beramal. Jadi kalau disuruh pilih dunia berserta isinya, mereka lebih memilih sholat 2 rakaat. Itu yang udah mati. Tapi kita yang masih hidup masih santai aja. Kita suka membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Cakep kan? Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ketika kita baca doa itu, berarti kita sudah tidak lagi berbuat maksiat. Karena kita minta keberkahan di bulan Rajab. Minta keberkahan berarti minta kebaikan. Orang yang minta kebaikan nggak mungkin diisi harinya dengan maksiat. Maka orang-orang salaf terdahulu 6 bulan sebelum masuknya Ramadan udah baca doa ini. 6 bulan sebelumnya. Kita baru mau 3 bulan ya. Orang-orang dulu 6 bulan sebelumnya membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Dan ini bukan sekedar dibaca saja, tapi mengingatkan kita ketika kita minta keberkahan, saat itu juga kita harus tutup pintu-pintu maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan engkau zalimi dirimu di bulan-bulan Muharram, di bulan Rajab ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, beruntun. Yang terpisah bulan ke-7 Rajab. Berarti di bulan Rajab ini bulan untuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa aja? Mau puasa ke, mau sedekah ke, mau berzikir, bertasbih, mau sholat. Nah ini yang kita baca nih, yaitu keutamaan sholat. Sholat sunat ya. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan Lailatul Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Meskipun ada yang bilang enggak, tapi kebanyakan mengatakan 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang intinya perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50. Jadi kita baca bab sholat ya. An Abdullah bin Mubarak Hafidhu Al-Qadhi, dari Ibnu Mubarak ya, cucu dari Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Apa katanya? Man sholla, barang siapa yang sholat, kulla yaumin, setiap hari, Isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Dikit kan ya. Nabi sholatnya sampai bengkak kakinya.
Coba lihat, itu yang udah diampunin dosanya. Nah, dalam satu majelis Nabi berzikir, Rabbighfirni warhamni watub alayya, itu dihitung oleh sahabat 100 kali. Itu yang sudah diampunin dosanya. Yang sekarang, yang akan datang, yang telah lalu, nggak ada dosanya. Beristighfar 100 kali, Rabbighfirni warhamni watub alayya. Dan Nabi sholat sampai bengkak kakinya, sampai istrinya Aisyah heran, kan udah diampunin dosanya, kok masih begini sholatnya sampai bengkak? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura, apakah nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Makanya kita ini setiap hari harus bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang nggak bisa kita hitung. Ya, jangan sampai kita mengingkarinya. Ya. Dan sudah kita hafal tuh ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berapa banyak orang yang nggak bersyukur, hancur rumah tangganya, hancur ekonominya, hancur pekerjaannya. Sebabnya apa? Tidak bersyukur. Maka untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, maka kita beribadah, khususnya sholat. Ya. Di sini kata Ibnu Mubarak, isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Wahia, yaitu rakaatani qabla subhin, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum subuh maksudnya sebelum sholat subuh. Sudah masuk subuh, sebelum sholat subuh, itu namanya sunnatul fajri atau sunnatul subhi. Kalau sebelum subuh kita sholat, namanya sholat tahajud. Ya, sebelum subuh, umpamanya sebelum subuh 5 menit kita sholat tuh 2 rakaat, itu tahajud namanya. Ditambah dengan witir 1 rakaat, masih ada 2 menit lagi. Ya. Ngerokok juga sebatang masih cukup itu. Ya. Jadi kalau kita mau tahajud, bangun saja sebelum subuh, cakep lah tuh. Ya. 5 menit sebelum subuh, 2 rakaat 2 menit. Witirnya 1 menit, satu rakaat 3 menit, masih ada 2 menit lagi. Ya. Jadi kita bisa tahajud, syaratnya sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh kita sholat sunat, itu namanya sunnatus subhi. Yang kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan beserta isinya. Ya, nah ini kita biasanya alhamdulillah ya, pada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhrin, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Udah masuk zuhur, sebelum sholat zuhur, sholat sunat dulu 2 rakaat. Ya. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ya. Kalau di masjid sih biasanya pada ngamalin biasanya, tapi kalau di rumah nggak tahu lah. Ya. Ya. Kalau di masjid semangat dah. Ya. Kalau lagi begini nih, bawaannya pengen zikir aja. Ya. Tapi kalau di rumah lupa. Ya. Jadi bagus kan, ya, memberikan kita sugesti. Ya. Masa masuk masjid masih nggak benar juga, ya. Kebangetan. Ya.
Nah, oleh karena itu kita supaya melazimkan masuk masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Makanya jadi DKM masjid tuh segera ada tuh kesempatan tuh. Bongpong lagi jadi DKM, ya. Terus masuk masjid, entah kalau udah pensiun, nggak masuk lagi, ya. Segera ada tuh isi, ya. Mumpung kita masih ngurusin masjid, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, ya. Bahkan ada katanya hadis, nyapuin masjid saja itu menjadi maharnya bidadari. Coba lihat, ya. Nyapuin masjid, ya, itu nanti menjadi mahar untuk kawin dengan bidadari. Ntar jangan semuanya nyapuin masjid lagi, ya. Semangat, ya. Artinya jadi DKM itu enak, ya. Di samping kita berkhidmat juga sebagai sarana untuk mengumpulkan amal soleh selagi kita mampu, ya. Kenapa? Karena penyakit itu kita nggak tahu datangnya. Penyakit sekarang itu aneh-aneh, ya. Dan mudah sekali. Walaupun dokternya canggih, obatnya canggih, tapi penyakit canggihan lagi. Masya Allah. Supaya segera, ya. Khususnya nih bulan Rajab. Ya, kalau sudah Rajab, udah nggak boleh lagi maksiat, ya. Sampai kapan? Sampai kita Ramadan. Wabalikna Ramadana. Ntar bulan Syawal lupa lagi lah, ya. Yang penting dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Kita isi dah tuh hari-hari kita dengan ibadah. Puncaknya nanti di bulan Ramadan. Kita isi dah tuh siang malam dengan ibadah. Sampai puasanya, sampai tidurnya, yang puasa pun menjadi ibadah, ya. Maksudnya tuh daripada ngeliatin cewek, mendingan tidur lah, ya. Ya, dapat pahala kan, ya. Daripada dia melek buat maksiat, mendingan tidur gitu, ya. Nah, jadi dari sekarang lah nih kita latih, ya. Untuk apa? Untuk persiapan nanti tuh, ya, syahrul Ramadan, ya. Wabalikna Ramadan tuh kalau kita pahamin, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maksudnya masuk Ramadan masih ada umurnya gitu, maksudnya nggak mati gitu, ya. Mengapa ada umurnya? Pengen ibadah di bulan Ramadan, karena paling nikmat itu, ya, makan saja di bulan Ramadan. Paling enak di bulan Ramadan itu dengerin azan maghrib. Nikmatnya luar biasa itu, ya. Kalau sekarang sih biasa aja, entah di bulan Ramadan lah. Allah, itu baru dengar azannya aja udah enak. Apalagi kita minum, waduh nikmatnya luar biasa. Terus lah tuh, besok habis subuh leor lagi, ya. Ntar pas maghrib, wah, kurang 10 menit aja udah ditungguin, liatin lagi. Tapi hari biasa nih ada nggak yang ngeliatin maghrib gitu? Nggak ada. Nggak ada, ya. Itu tuh yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, sampai dia minta panjangkan umur kami di bulan Ramadan, ya. Jadi sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan habis zuhur, wa 4 rakaatin qabla asrin, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Udah masuk asar, tapi sebelum sholat asar, sholat sunat 4 rakaat atau 2 rakaat nggak apa-apa, ya. Mengapa 4 rakaat? Karena habis asar nggak ada sholat, ya. Nah, mazhab kita ini sebagian ulama-ulama kita mengatakan seperti di kitab Anatolimin, ya, kalau ada sebabnya boleh, walaupun habis asar. Kalau ada sebabnya boleh. Sebabnya umpamanya ada sholat jenazah
Walaupun habis sholat asar, terus ada sholat jenazah, maka sebagian mengatakan boleh karena ada sebabnya. Kita udah sholat asar terus masuk masjid karena ada sebabnya, yaitu tahiyatul masjid. Meskipun udah sholat asar boleh, tapi untuk sengaja itu yang nggak boleh. Ya, habis asar terus mengqadha asar yang telah lalu boleh, ya. Tapi kalau nggak ada sebab, sengaja, habis asar dia sholat sunat, nggak boleh, ya. Jadi yang ada qoblal asri. Wa raqatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib, ya. Jadi kalau sebelum maghrib itu yang mau sholat silakan, yang enggak apa-apa. Tapi kalau ba'da maghrib itu namanya sunnah rawatib namanya. Sunnah rawatib, sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu, namanya sunnah rawatib. Kalau dia lakukan itu, faqad adda haqqas sholati, berarti dia telah melakukan hak sholat. Jadi di samping melaksanakan sholat fardu, maka kita isi juga dengan sholat sunnah. Kalau kita lihat waliullah, auliaullah, ya, mereka itu di samping yang wajib juga melakukan yang sunnah, ya. Memperbanyak yang sunnah. Kalau yang wajib nggak banyak, ya. Yang wajib sholat 5 waktu doang, ame Jumat dah, sisanya sunnah, ya. Tapi supaya kita laksanakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ini kan kitab tasawuf, jadi mereka udah laksanakan yang wajib, ya. Nah ini yang wajib kagak, sholat sunat mulu. Karena kata Nabi, sholat sunat itu fungsinya hanya untuk menambal, ya, nambel-nambelin yang fardu. Jadi kalau yang fardunya ada kekurangan, ditambal ame sunnah-sunnahnya. Ya, sholat fardunya ada kurang, ditambal pakai sholat sunat. Zakatnya ada kekurangan, ditambal pakai sedekah. Hajinya ada kekurangan, ditambal pakai haji sunnah, gitu. Jadi yang sunnah-sunnah itu fungsinya hanya buat nambelin doang, nggak ditambal juga udah ada. Tapi kalau tambelannya doang, ya, kita punya ban bocor, nah, perlu tambelan. Bannya itu tuh yang fardu. Sementara kalau ban bocor kita tambal, nah itu tambalannya sunnah. Nah kalau bannya kagak ada, tambal apaan? Bawa tambalannya doang, ya. Harus ada bannya. Nah bannya itu yang fardu, yang sunnah-sunnah sebagai tambalan. Nah ini soal sunat ini, ya. Kalau dia laksanakan itu, faqad ada haqqos sholati, berarti dia telah melaksanakan hak-hak sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan rahimallahu umra'an. Lihat tuh, rahimah, ya. Rahimah itu kalau kita artiin, Allah memberikan rahmat, sementara kita semuanya memerlukan rahmat Allah. Masuk surga pun dengan rahmat Allah. Masuk surga pertamanya bukan amal, rahmat. Nah setelah kita masuk surga baru amal itu. Makanya surga kan ada yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Kata Nabi, kalau kamu mau mintalah surga Firdaus, ya. Nah, semakin banyak amal kita, semakin tinggi kita dapat derajat surga. Tapi pertama masuk dengan rahmat Allah. Nah di sini kata Nabi rahimallahu,
Allah memberikan rahmat. Maka yang sudah meninggal kan kita bilang almarhum, ya. Almarhum itu maksudnya yang mendapatkan rahmat, ya. Kalau orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah, mengatakan almarhum, ya. Alasannya dari mana kamu tahu dia dapat rahmat, katanya, ya. Jadi nggak boleh bilang almarhum, ya. Sementara kita se-Indonesia semuanya almarhum. Orang yang non muslim aja dibilang almarhum juga, ya. Ya, saking menempelnya itu bahasa, ya. Orang yang sudah meninggal selalu disebut almarhum, ya. Kalau artinya yang mendapatkan rahmat, ya. Jadi seakan-akan tuh kita bilang almarhum, kita mendoakan semoga orang ini mendapatkan rahmat. Rahimallahu, Allah memberikan rahmat kepada siapa? Imro'an. Imro'an itu seseorang, apakah dia laki, apakah dia perempuan. Sholat, yaitu orang yang sholat qoblal asri, sebelum sholat asar, arba'an, 4 rakaat, ya. Jadi yang sholat 4 rakaat sebelum asar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga hadis sahih 2 rakaat. Tinggal pilih dah, ya, sebelum asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang jelas habis asar tidak ada sholat sunnah, ya. Kecuali kalau ada sebabnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad SAW yusalli qablaha arba'an. Ini dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsulu bainahunna bitaslim, tapi dipisah. Yang 4 ini bainahunna, antara yang 4 ini bitaslim, yaitu dengan salam. Maka ada yang mengatakan sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau mau disambung 4 rakaat 1 salam boleh, ya. 1000 rakaat juga 1 salam boleh, ya. Asal ingat aja, ya. Ya umpamanya gitu, ya. 1000 rakaat 1 salam boleh, ya. Tapi yang enaknya 2 dah, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai istirahat kan, ya. Kalau disambungin 1000, ya, ntar di stop malah nggak bagus dan niat, ya. Jadi yang bagusnya 2 salam, 2 salam, gitu. Tapi kalau mau sekaligus 4 rakaat 1 salam boleh, ya. 6 rakaat 1 salam boleh, ya. Walid Tabrani, dan riwayat dari Imam Tabrani, man shalla 4 rakaatin, barang siapa yang sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah mengharamkan badannya disentuh oleh api neraka. Makanya orang-orang tasawuf itu yang diamalin yang sunnah-sunnah, tapi sesudah yang fardu, ya, diisi dengan sunnah. Karomahnya pun dia dapat sebab yang sunnah-sunnah, ya. Ya. Tapi kalau kita ini yang wajib aja dulu, ya. Ya. Ini ente belum sampai derajat ini, ya. Ya. Kalau udah sampai baru dah tuh, ya. Kalau masih lemah, yang wajib aja dulu dah, ya. Kalau yang wajib udah, insya Allah yang sunnahnya gampang. Tapi kalau yang sunnah doang, yang wajibnya susah. Makanya kebanyakan orang lebih senang yang sunnah, ngerjain yang sunnah pada demen, ya. Tapi yang wajib, nah, itu. Termasuk ziarah kubur, cakep kan, ya.
Ziarah kubur tuh bagus, apalagi ke wani-wani ya bagus. Tapi lebih bagus lagi ziarah kubur orang tua kita. Kuburan orang tuanya nggak pernah diparanin, yang jauh-jauh diparanin gitu. Ya. Bagaimana itu? Ya. Sampai seminggu dia nginep gitu. Ya. Siang malam sono kemari goyokan. Tapi kuburan orang tuanya nggak pernah diparanin. Ya. Yang wajib itu kuburan orang tua. Ya. Kalau kita masuk ke kuburan orang tua kita itu, meskipun kuburan di tengah-tengah kuburan, itu ada yang mengatakan afdolnya kita mengucapkan assalamu alaika ya abi, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum buat semua, jadi kita khususkan buat bapak kita aja, assalamualaikum ya abi. Cakep kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita baca doa tuh. Ya. Habis itu baru ziarah ke wali-wali, ke orang-orang soleh gitu. Jadi orang tua kita dulu, ya, ke ibu kita, ke bapak kita yang udah meninggal gitu. Kalau masih hidup begitu juga, kalau mau silaturahim ke rumah orang tua kita dulu, ya. Ini silaturahim jauh-jauh sampai ke Sumatera diparanin naik kapal, nyaknya nggak pernah diparanin. Bagaimana itu? Ya. Jadi kembali praktek Islam itu yang paling penting ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, buat ibadah. Kita belajar nih tujuannya buat ibadah, bukan hanya kenikmatan. Nikmat belajar, nikmat baca buku, enak, masya Allah. Tapi amalnya mana? Ya. Yang penting amal. Setelah kita paham, kita amalin. Setelah kita paham, kita amalin. Bukan yang sekedar tahu doang. Ya. Ceramah juga begitu, bukan hanya nyampein Quran, nyampein hadis, sudah. Tapi actionnya, amalnya mana? Ya. Doa begitu juga, ya. Bukan hanya mengeluarkan semua hafalannya, ya, semua hafalannya dikeluarin. Itu sih bukan baca doa, itu bukan berdoa, itu namanya baca doa namanya itu. Ya. Bukan berdoa. Ya. Kalau mau baca doa itu shalawatnya dibanyakin. Puji-pujian kepada Allah dibanyakin, selawatnya dibanyakin, mintanya sedang aja gitu. Ini selawatnya dikit, mintanya banyak banget gitu. Ya, nah, jadi bulan Rajab bulan untuk ibadah. Yang paling afdol sedekah, sedekah ke dalam, ke istri, ke anak, ke orang tua, cukup dah. Ya. Ya, ya. Kalau kita mau itu ke dalam dulu, ya. Jangan sampai keluarnya ngetop, tapi ke bininya pelit. Ya. Kata bini orang aja dikasih, gua kagak pernah dikasih. Ya, jadi mari bulan Rajab kita praktekin ya amaliyah. Ya. Jangan hanya mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab, tapi maksiat jalan terus. Ya. Kan bohong lagi itu, ya. Makanya yang baca doa itu liatin tuh, ya, dibenar kagak tuh. Ya. Kalau nggak benar bilangin, kan kemarin minta berkah loh, ya. Ya. Itu pentingnya tuh, bukan sekedar baca doang. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita zaman dulu. 6 bulan sebelum masuk Ramadan udah baca doa itu. Berarti selama 6 bulan itu kagak ada maksiat. Maka kita begitu juga. Yang baca doa itu sudah putus semua, ya, menjadi mughliqan lisyarri, menjadi penutup dari semua kejahatan, dan kita menjadi miftahan lil khair, menjadi kunci untuk membuka semua kebaikan. Cukup dah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat komentar Masyan yang dirahmati Allah.
Ini keliwat dikit Demikianlah, ya, nggak semoga apa-apa. bermanfaat untuk kita semua Tapi harusnya dan emang sampai bermaslahah setengah bulan, untuk ya. umat manusia. bonus tetap Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah, ya. wabarakatuh. Ya, yang akan dikhitan ya, dari dulu ya alhamdulillah Masjid Al-Wiqayah melaksanakan khitan gratis, dan tentunya ini dari jamaah ya. Semuanya harta dari jamaah ya, untuk mengkhitan anak-anak kita ya. Nggak usah bayar, dari mana aja. Kemarin diumumin tuh dari mana aja, bukan dari Jakarta, dari Wiqayah doang, dari mana aja dah, dari Bandung juga boleh ya, dari Aceh juga boleh ya, ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang di kita Allah berikan keselamatan, keberkahan, kesehatan, jadi anak yang salihin, yang bermanfaat untuk agama manusia dan bangsa, yang menginfakkan hartanya Allah berikan keberkahan. Wa bihadina wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.